Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 28 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dan berakar di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini, kebaikan adalah kebesaran sejati. Ayat tema terdapat di dalam Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Allah dapat menjadikan para pengikut Kristus yang paling rendah hati lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir, jika mereka menyerahkan diri mereka kepada tangannya yang mengubahkan. Mereka harus bertekad untuk menggunakan setiap kemampuan dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Firman Allah harus menjadi pelajaran dan pembimbing mereka dalam memutuskan apa yang tertinggi dan terbaik dalam segala hal. Satu karakter yang tidak bercacat, pola yang sempurna yang ditetapkan di hadapan mereka dalam Injil, harus dipelajari dengan minat yang paling dalam. Satu pelajaran penting untuk dipelajari adalah bahwa kebaikan sajalah yang merupakan kebesaran sejati. Pengikut Kristus yang paling lemah telah memasuki persekutuan dengan kekuatan tak terbatas. Dalam banyak kasus, Tuhan tidak dapat berbuat banyak terhadap pria dan wanita yang terpelajar, karena mereka tidak merasa perlu bersandar kepadanya, yang merupakan sumber segala hikmat. Jika Anda mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan Anda sendiri, Anda pasti akan gagal. Allah menuntut pengabdian yang lengkap dan menyeluruh, dan apapun yang kurang dari ini tidak akan Dia terima. Semakin sulit posisi Anda, semakin Anda membutuhkan Yesus. Kasih dan takut akan Allah membuat Yusuf tetap murni dan tak bernoda di istana raja. Mustahil untuk berdiri di tempat yang tinggi tanpa bahaya. Badai meninggalkan bunga lembah yang sederhana tanpa terluka, sementara badai bergulat dengan pohon yang tinggi di puncak gunung. Ada banyak orang yang dapat digunakan Allah dalam kemiskinan. Dia dapat membuat mereka berguna di sana dan memahkotai mereka dengan kemuliaan di akhirat. Tetapi kemakmuran menghancurkan mereka. Mereka terseret ke dalam jurang karena mereka lupa untuk rendah hati. Lupa bahwa Allah adalah kekuatan mereka, dan menjadi mandiri dan mencukupi diri sendiri. Yusuf menanggung ujian karakter dalam kesulitan, dan emas itu tidak pudar oleh kemakmuran. Ia memperlihatkan rasa hormat yang sama terhadap kehendak Allah ketika ia berdiri di samping takhta, seperti ketika ia berada di sel tahanan. Yusuf membawa agamanya kemana-mana. Dan inilah rahasia kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Sebagai wakil Kristus,
Anda harus memiliki kuasa, kesalehan yang meliputi segalanya. Anda harus tersembunyi di dalam Yesus. Anda tidak aman kecuali Anda memegang tangan Kristus. Anda harus waspada terhadap segala sesuatu, seperti kesombongan, dan memelihara semangat yang lebih suka menderita daripada berbuat dosa. Tidak ada kemenangan yang dapat Anda peroleh yang akan begitu berharga seperti yang diperoleh atas diri sendiri. Ambisi yang mementingkan diri, keinginan untuk menjadi yang utama, akan mati ketika Kristus mengambil alih kasih sayang itu. Manuskrip 14 tahun 1889. Demikian pembacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelayanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam tulisannya yang terdapat dalam manuskrip 14 tahun 1889 paragraf 8, Nyonya White berkata, orang Kristen harus seperti pohon palem di padang pasir. Langit mungkin berwarna kuningan, padang pasir mungkin menghantam akar pohon palem dan menumpuk di sekitar batangnya. Namun, pohon itu tetap hidup selalu hijau, segar, dan kuat. Jika Anda menyingkirkan pasir sampai mencapai akarnya, Anda akan menemukan rahasia kehidupan pohon tersebut. Pohon palem itu menukik jauh di bawah permukaan ke perairan rahasia yang tersembunyi di dalam bumi. Akar pohon palem di padang pasir menukik dalam ke sumber air yang tersembunyi di dalam bumi. Itulah rahasia pohon palem padang pasir selalu hijau, segar, dan kuat. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 14 yang berbunyi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets, halaman 412, paragraf 3. Kristus menggabungkan kedua lambang tersebut. Dia adalah batu karang, dia adalah air hidup. Jadi, Kristus adalah air hidup. Kemudian, Roh Nubuat juga berkata dalam Christ Object Lessons, halaman 66, paragraf 1. Seperti tanaman berakar di dalam tanah, demikian pula kita harus berakar di dalam Kristus. Karenanya, sebagaimana pohon palem di padang pasir yang memiliki akar yang menukik dalam agar dapat berakar di dalam sumber air sehingga bisa tetap hijau, segar, dan kuat, demikian juga kita harus berakar di dalam Yesus yang adalah air hidup, maka kita pun akan selalu hijau, segar, dan kuat dalam kerohanian, meski lingkungan kita seperti padang pasir yang gersang. Demikianlah kehidupan Yusuf di Mesir. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 94, paragraf 6. Yusuf menanggung ujian karakter dalam kesulitan, dan emas itu tidak pudar oleh kemakmuran. Ia memperlihatkan rasa hormat yang sama terhadap kehendak Allah ketika ia berdiri di samping tahta, seperti ketika ia berada di sel tahanan. Yusuf membawa agamanya ke mana-mana, dan inilah rahasia kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Sebagai wakil Kristus, Anda harus memiliki kuasa kesalehan yang meliputi segalanya. Anda harus tersembunyi di dalam Yesus. Anda tidak aman kecuali Anda memegang tangan Kristus. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pekabaran renungan pagi tanggal 26 Maret 2025, bahwa Yesus tinggal di dalam Yusuf oleh kehadiran Roh-Nya, Yusuf menjadi pembawa terang di Mesir, sebab Yusuf menyatakan tentang Yesus di Mesir. Yusuf berakar di dalam Yesus, dan karenanya menyatakan kebaikan kepada semua orang, meski dia adalah budak dan bahkan di penjara. Roh Nubuat menutup dengan berkata dalam Christ Object Lessons halaman 67 paragraf 3.
Tidak akan ada pertumbuhan atau keberhasilan dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Jika Anda telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Anda harus melupakan diri sendiri dan mencoba membantu orang lain. Bicarakan tentang kasih Kristus, ceritakan tentang kebaikannya, lakukan setiap tugas yang muncul. Pikulah beban jiwa-jiwa di hati Anda, dan dengan segala cara yang Anda mampu, berusahalah untuk menyelamatkan yang terhilang. Saat Anda menerima Roh Kristus, yaitu roh kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan bekerja untuk orang lain, Anda akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Kasih karunia roh akan matang dalam karakter Anda. Inilah makna berakar di dalam Yesus. Kita menghasilkan buah yang adalah pekerjaan Yesus. Inilah pengalaman Yusuf, dan kiranya menjadi pengalaman kita. Oleh menerima Kristus tinggal dalam hati kita, maka kehidupan kita menjadi kebaikan banyak orang, sebab Yesus yang kerjakan di dalam hidup kita. Kebesaran Yesus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, agar kami berakar di dalam Yesus, yang adalah sumber air hidup bagi kami, sehingga dalam kerohanian kami tetap hijau, segar, dan kuat, dan kami boleh menghasilkan buah-buah untuk kebaikan orang lain. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati agar Kristus tinggal dalam hidup kami. Sebab dengan Kristus tinggal dalam hati kami, itulah wujud kami berakar dalam Yesus. Maka kami pun berbuah, yaitu buah-buah yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kami, menyatakan kebesarannya dalam hidup kami demi kebaikan orang lain teristimewa, menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.